Selamat pagi warga Semarang. Saat ini saya sedang berada di kota kalian nih, tepatnya berada di sekitar Polder Tawang ya. Kemarin tuh sempat tahu tapi lupa ini nama kolamnya apa gitu kan. Oh iya, ada yang ngasih tahu ini adalah Polder Tawang ya. Saya berada di sekitar stasiun Semarang Tawang dan hari ini saya akan menuju ke Jakarta lagi. Jika di kesempatan sebelumnya saya menuju ke Jakarta dengan kereta Argo Muria yang waktu itu pakai rangkaian stainless steel, hari ini saya akan menggunakan kereta yang berbeda. Kereta ini pernah saya naiki waktu itu tapi dari arah Jakarta, keberangkatan malam ya. Dan jadi bahan pergunjingan ya, karena pada saat saya naik pakai rangkaian A, tiba-tiba mendadak berubah pakai rangkaian B. Jadi kayak aduh, gimana gitu ya. Dan akan seperti apa perjalanan hari ini? Dan apakah masih menggunakan rangkaian yang sama atau yang berbeda lagi? Ikuti perjalanan saya menuju ibu kota dengan kereta api Menoreh. Waduh, langitnya cerah banget, bersih, biru. Kemudian matahari sudah mulai terik, mulai merangkak ke atas ya, mulai menghangat. Seru. Jadi kalau kita melihat informasi di general boarding ini ya, cukup banyak keberangkatan pagi ini dari stasiun Semarang Tawang, Sindoro, Gedung Sepur, Ciremai, Joglo, Blorajaya, Banyu Biru, dan kereta yang akan saya naiki, kereta Menoreh, ada di deretan yang paling bawah ya. Mungkin masih sekitar 1 jam, kurang dari 1 jam lah dari saat ini. Saat ini saya sudah di dalam stasiun ya, tepatnya di peron sisi jalur 1. Dan di dalam stasiun ini sedang banyak pergerakan ya, tadi ada keberangkatan Gedung Sepur, kemudian ini bentar lagi Ciremainya berangkat. Terus sampai saat ini rangkaian Menorehnya belum tersedia, jadi kita masih menunggu kesiapan rangkaian ya. Di Ciremai berangkat. Ini masih ya lumayan lah, masih setengah jam lebih. Dan kalau kalian sudah meregistrasi diri, kalian bisa memanfaatkan layanan face recognition boarding ya. Jadi tidak perlu repot-repot mencetak boarding pass ya, nggak perlu menunjukkan kartu identitas. Kalian bisa langsung masuk ke dalam stasiun dengan setor muka aja. Lihat Ciremai dulu.
Loh, rangkaian menorehnya kenapa bawa dua kereta eksekutif di depan ini? Wah, coba itu dijual ya eksekutifnya ya. Jadi baru saja dilansir di jalur 3, ini adalah kereta menoreh dari Semarang tujuan Jakarta, stasiun Pasar Senen ya. Hari ini kita akan naik di ekonomi 2. Mana ya? Oh, ini ekonomi 2 bener. Pas di sini nih. Ini dia kereta ekonomi menoreh ya. Waktu itu saya naik dari Jakarta menggunakan armada lama modifikasi kursi premium. Kemudian sehari setelahnya langsung berubah menjadi rangkaian seperti ini ya. Makanya kenapa video saya waktu itu banyak dipergunjingkan ya. Karena video saya armadanya apa, tiba-tiba berubah menjadi armada apa gitu kan. Dan ini adalah armada ekonomi Kemenhub ya. Ekonomi AC. Kursinya masih berhadapan-hadapan ala ekonomi dengan sandaran punggung tegak lurus, tapi masih berhadapan-hadapan dengan konfigurasi kursi 22. Ini berkapasitas 80 ya, sama seperti kereta premium juga 80. Ya, gitu deh. Padahal rangkaiannya saya nggak tahu seperti apa formasinya, susunannya, dan ngambil kursi random. Kebetulan banget saya ngambil kursi nomor 22 Delta di paling belakang ya, dan mendapat arah maju searah perjalanan kereta. Kalau bepergian tentu kita tidak terlepas dari bawang dari barang bawaan ya. Nah, di kereta ekonomi juga ada rak bagasi kabin di bagian atas ya. Bentuknya kayak jeruji-jeruji besi gini, palang-palang atau pilar-pilar besi seperti ini. Kita bisa menyimpan barang bawaan kita di bagian atas. Kabinnya sudah berpenyejuk udara ya, sudah terasa dingin, cukup dingin untuk ukuran ekonomi. Kemudian di kereta ini juga dilengkapi dengan sumber penerangan, tapi tidak ada layar TV ya, sebagaimana di kereta ekonomi premium, tidak ada layar TV sebagai sumber tayangan. Kemudian ada meja, ini ukuran mejanya cukup besar ya, dibandingkan kereta-kereta yang lain meja kecil. Saya bilang kalau ini mejanya cukup besar, dilengkapi juga dengan power outlet yang tidak boleh buat masak nasi pakai rice cooker. Kulkas 2 pintu juga nggak boleh. Kemudian mesin cuci bukaan depan juga nggak boleh ya. Ini tentu saja karena masih berhadapan-hadapan, tidak ada fasilitas reclining di kursinya. Dan kalau ada penumpang di depan, tentu saja bakalan tendang-tendangan kaki ya. Cuman dibandingkan ekonomi kursi 23 ya, sama-sama berhadapan, tapi ini tentu lebih lega karena kapasitas penumpangnya lebih sedikit. Seperti biasa ya, kalau non stainless steel berarti toiletnya ada di setiap ujung. Di ujung depan sana ada satu, ujung belakang sini ada satu. Kloset duduk berarti artinya ini sudah pakai kloset duduk ya, dengan ya standar fasilitas toilet, belum finishing yang lebih bagus. Dan kira-kira akan rame nggak ya penumpang hari ini? Tapi kalau pas kemarin beli tiket sih nggak terlalu rame ya. Buat yang butuh informasi kereta ini berhenti di mana aja, kita bisa lihat ya peta rute perjalanan menoreh ini. Mulai dari Semarang Tawang, nanti berhenti di Weleri, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Perujakan, Jatibarang, Pegadaian Baru, Cikarangnya skip, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Oke, sambil menunggu keberangkatan, saya pengen ngecek ke arah depan ya. Ini beneran tadi kereta eksekutifnya cuma ikut langsir atau bakalan dibawa ke Jakarta, dan apakah tadi lokomotif langsir aja atau lokomotif dinas ya. Kita cek ke depan.
Ternyata ini beneran loko dinasnya ya, bukan sekedar loko langsir. Ini adalah lokomotif seri Sepuh CC201-7701 Depo Sidotopo. Waduh, sama Simbah ya kita menuju ke Jakarta. Jadi ya Rek, ini memang adalah pengiriman 2 kereta eksekutif Depo Semarang Poncol. Kalau kita perhatikan di stiker yang ada di sini, ini dikirim ke Balayasa Manggarai untuk pemeriksaan pemeliharaan ya. Dikirim ke Balayasa Manggarai untuk P48 nih. Mau diperawati. Dirawat. Melakukan perawatan lah gitulah pokoknya. Jadi mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Argo Muria Argo Sindoro mendapatkan satu rangkaian bantuan ya, satu rangkaian stainless steel ya, karena armada aslinya, armada New Image ini akan dilakukan perawatan berkala di Balayasa Manggarai. Bentar lagi kita berangkat dan habis dari luar ya, terus masuk ke dalam kabin kereta itu suhunya kontras banget ya. Suhu di luar Semarang cukup hangat dan ekonomi 2 terpantau adem. Bagi kedatangan yang kami hormati, atas nama Kereta Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang di Kereta Api Menara yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Pengantar berhentian di stasiun Waleni, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon Grojogan, Jati Barang, Pegadaian Baru, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Menjelang pukul 8 pagi, kereta Menoreh akhirnya diberangkatkan dari Semarang ya menuju ke Jakarta. Dan estimasi perjalanan menuju ke ibu kota akan kita tempuh selama sekitar 6,5 jam dengan waktu perkiraan tiba di Jakarta sekitar pukul setengah 3 sore. Dan ngomong-ngomong mengenai jadwal perjalanan kereta Menoreh ya, dalam satu hari terdapat 2 pemberangkatan kereta ini ya, satu dari arah Semarang, satu dari arah Jakarta. Untuk keberangkatan dari Semarang itu adalah keberangkatan pagi hari sekitar pukul 8 pagi, dan keberangkatan dari arah Jakarta dari stasiun Pasar Senen itu sekitar jam 5 sore. Tidak lama sejak keberangkatan kereta, Mbak Prami gercep banget ya, langsung keliling ya menuju ke arah depan dulu memang biasanya. Dan kalau kalian naik kereta Menoreh, ini teh yang dijual dari restorasi adalah teh melati ya, jasmine tea. Karena kalau biasanya ketemu sama teh premium, kali ini kita mencoba jasmine tea lagi ya. Teh premium 15.000, kalau teh jasmine tea ini lebih murah ya, Rp10.000. Dan kalau kalian ya, sekali lagi, mager menuju ke kereta restorasi, bisa memanfaatkan layanan keliling restorasi. Terus dalam setiap perjalanan, tidak lupa untuk membudidayakan upacara minum teh ya. Apalagi kalau lagi naik kereta ya. Segelas teh melati di perjalanan kereta Menoreh untuk mengawali hari biar semakin semangat ya. Mari kita terus membudidayakan upacara minum teh. Mari kita.
panas banget. Kalau disuruh milih itu lebih seneng teh premium ya, tapi karena nggak ada ya, yang ada aja lah wis. Keretanya adem, pemandangannya cakep, minum teh, wih, paduan yang sempurna Ren. Di stasiun Weleri kita berjumpa dengan kereta Kamandaka dari arah Purwokerto ya. Jadi stasiun Weleri tadi merupakan stasiun singgah pertama kereta menoreh sejak berangkat dari stasiun Semarang Tawang ya. Berangkat Semarang Tawang tidak singgah di Poncol ya, tidak melayani keberangkatan dari Poncol. Kemudian langsung berhentinya di Weleri. Saya agak lupa ya, dulu kayaknya pernah naik kereta berangkat dari Tawang berhenti juga di Poncol gitu, tapi lupa apa ya. Kalau menoreh tidak melayani keberangkatan dari Poncol ya. Kita tiba di stasiun Batang awal 2 menit. Jarang-jarang ya kereta yang saya naiki berhenti di stasiun Batang. Padahal di depan ya kayaknya sekitar 1 petak mungkin ya. Bentar lagi kita akan tiba di Pekalongan, cuman ternyata kita berhenti juga di Batang. Oke, tiba di Pekalongan awal 1 menit. Bener kan, maju 1 petak kita tiba di stasiun Pekalongan. Di stasiun Pekalongan kita dijadwalkan singgah selama sekitar 4 menit ya. Dan saya naik
tumben-tumbenan ada di area agak depan ya di ekonomi 2. Tapi berhubung ada 2 kereta eksekutif luar dinas di depan sana, jadi seolah-olah saya naik di kereta ekonomi 4. Biasanya kan kalau saya perjalanan itu suka ngambil area-area belakang yang lebih sepi ya, tapi ternyata di ekonomi 2 ini pas saya beli tiket juga lumayan sepi. Widih, keren sekali menoreh ya. Kita persiapan mendarat, bukan persiapan sih, menjelang mendarat di stasiun Pemalang dengan catatan kedatangan awal 3 menit. Wow. Saya tuh dulu pengen banget ya main ke Pemalang gitu, tapi sampai sekarang belum terwujud. Jadi begitu naik kereta ya cuma lewat doang kayak gini. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Menoreh. Selamat datang di Pemalang. Sebenarnya jadwal singgah di stasiun Pemalang ini cuma 3 menit saja ya, tapi kita datang lebih awal dan ini salah satu stasiun dengan peron yang cukup panjang ya, peron tingginya sampai ujung sana, jadi mampu mengakomodasi persinggahan kereta dengan rangkaian panjang juga kayak Kertajaya, Gumarang ya gitu-gitu kalau berhenti. Wih, kita nyampe Tegal, ada kereta BBM. Perjalanan menoreh tiba di stasiun Tegal. Kita tiba dengan catatan kedatangan awal 1 menit ya. Kita singgah selama 5 menit di stasiun ini. Kembali lagi ya, suhunya kontras banget ya, di dalam sejuk dan Tegal membara. Barusan pada saat meninggalkan stasiun Tegal, kereta menoreh berpapasan dengan kereta Argo Muria ya dari arah Jakarta, dan hari ini Argo Murianya menggunakan armada stainless steel sebagaimana yang saya naiki ya di video yang sebelumnya. Buat yang belum pernah nonton, silahkan klik link di atas ya. Hari ini Argo Murianya pakai stainless steel, nanti tukeran lagi ya besok giliran Sindoro yang pakai stainless steelnya. Dan kita akan maju 1 petak lagi ya, kayak tadi di mana tadi, Batang Pekalongan, maju 1 petak, dua-duanya berhenti. Nah, habis ini ya, setelah Tegal kita akan berhenti kembali di stasiun Brebes. Waduh, di sini kayaknya kebanjiran deh. Aduh, kasihan, rumahnya kerendam nih. Iya, lumayan ini. Tuh, wala-wala. Oke, menjelang masuk stasiun Brebes kita berpapasan dengan kereta Kalikung ya. Kayaknya Kalikung yang dari arah Cirebon Perujakan, yang kalau nggak salah juga ya tadi sempat disusul tuh Kalikungnya sama Argo Muria di stasiun Tanjung. Naik menoreh keberangkatan pagi dari arah Semarang ini mengingatkan saya dengan perjalanan kereta Fajar Utama Semarang ya. Dulu saya pernah naik di kelas bisnisnya ya. Cuman sayangnya sekarang keretanya sudah non operasional, digantikan oleh menoreh. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan naik kereta, yang keretanya start awal dari Semarang untuk keberangkatan pagi itu berarti saat ini menyisakan kalau nggak salah 3 kereta ya. Ada kereta Merbabu jam 5.50 pagi. Kemudian yang berikutnya adalah kereta Argo Sindoro
jam 7 pagi dan ini adalah kereta menoreh ya, menjelang jam 8 pagi. Jadi untuk keberangkatan pagi dari arah Semarang ada 3 pilihan dan 2 kereta yang di awal adalah kereta full eksekutif dan yang ekonomi adalah kereta menoreh. Nanti untuk perjalanan siang ada lagi ya, kayak Sembrani, Argopuro, Anggrek, terus ada Tawang Jaya juga. Dan sore juga ada perjalanan kereta yang lain kayak Argomuria dan yang lain-lain. Jadi untuk pilihan perjalanan ya dari Semarang menuju ke Jakarta itu mulai dari pagi, siang, sore, malam hingga dini hari itu pilihannya cukup banyak ya. Jadi benar-benar kalian tinggal menyesuaikan jadwal mana yang paling pas, kelas layanan mana yang paling pas, harga tiket mana yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Persinggahan kereta menoreh di kota Cirebon dilayaninya melalui stasiun Cirebon Perujakan ya. Kita singgah selama sekitar 6 menit, tapi kita datang lebih awal sih, lumayan. Berarti mungkin perjalanan sekitar 3 jam lagi mungkin. Siang-siang gini pengen makan yang segar, sebenarnya bukan makan sih, ini ngemil seger. Dan lagi-lagi memanfaatkan layanan restorasi keliling ya. Saya sudah membeli satu Xiaomi rasa ayam keju pedas. Minta sambalnya dipisah biar bisa mengatur tingkat atau level pedasnya ya. Kalau nanti dipakai semua chili powdernya, waduh, berbahaya. Enak ini. Kayaknya cukup jadi best seller juga ya kalau ini perjalanan kereta. Banyak yang beli Xiaomi juga nih. Wow.
Kedatangan Menoreh di stasiun Singgah Pegadaian Baru berbarengan dengan kedatangan kereta gaya baru mahal sekali. Kita dijadwalkan singgah selama 2 menit saja. Masih kepedesan makan cumi. Ini seharusnya kita tidak berhenti di Cikampek ya, tapi karena kita akan disusul Argo Parahyangan, jadi kita BLB. No, Argo Parahyangannya nongol. Perjalanan Menoreh di awal-awal itu cakep banget ya. Datang di stasiun persinggahan itu pasti lebih awal. Tapi udah masuk daerah operasi Sabtu, jadi kacau. Tadi di Cikampek harus terlambat 10 menit disusul. Nyampe Bekasi malah makin nambah ya. Terlambat sekitar 20 menitan. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan naik kereta Menoreh, sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia membagi harga tiket atau tarif perjalanan kereta Menoreh ini ke dalam beberapa subkelas ya. Ditetapkan mulai dari subkelas yang paling rendah itu harganya mulai dari 185.000 dan subkelas tertingginya mencapai Rp240.000. Jadi nanti dapat harga tiket yang mana tergantung ya area-area pada saat pembelian tiket yang masih ada kuota yang bisa dijual itu dapat di subkelas yang mana. Dan kereta Menoreh sudah meninggalkan stasiun Jatinegara sebagai stasiun singgah yang terakhir. Sebentar lagi kita akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen ya. Dan keberadaan kereta Menoreh ini mungkin melengkapi perjalanan Argo Merbabu dan Argo Sindoro ya dari Semarang yang dua-duanya full eksekutif, memberikan pilihan kelas layanan ekonomi keberangkatan pagi yang start awalnya dari Semarang. Dan kalau kita bandingkan dengan harga ya, harga Menoreh ini separohnya kelas Argonya Semarang dengan armada ekonomi yang lumayan nyaman lah ya, plus durasi perjalanan 1 jam lebih lambat dibandingkan Argo. Saya rasa dengan harga yang separohnya cukup masuk akal. Seperti yang saya bilang tadi ya mungkin secara jadwal keberadaan Menoreh ini untuk melengkapi perjalanan pagi di kelas layanan yang berbeda dari Argo Merbabu dan Argo Sindoro ya. Cuman mungkin kalau anggota PCKA pulang Jumat kembali Ahad ya, yang harus kembali ke Jakarta hari Minggu misalnya, yang besoknya harus kerja, itu rata-rata memang biasanya ngambil perjalanan yang sore dari Semarang ya, jadi bisa ada iklan dulu. Jadi kalau penumpangnya PCKA ya, yang setiap hari Minggu harus segera kembali ke Jakarta dari Semarang, mungkin akan lebih cocok kalau ngambil perjalanan sore ya. Sore dari Semarang, malam bisa nyampe Jakarta. Kalau pagi dari Semarang itu kayaknya masih kurang maksimal liburan di rumahnya ya. Cuman memang ya keberadaan Menoreh ini untuk menyediakan pilihan perjalanan pagi hari di kelas non eksekutif. Seperti hari ini saya naik Menoreh Ekonomi 2 terpantau tidak terlalu ramai ya. Dan hari ini saya mendapatkan armada ekonomi Kemenhub
seri tahun 2012 urutan yang ke-10 ya. Armadanya overall cukup nyaman ya. Kursi-kursinya meskipun ekonomi berhadapan-hadapan juga cukup nyaman karena kapasitasnya lebih sedikit dibandingkan ekonomi PSO. Terus ke apa lagi? Terus suhu di dalam kabin juga diaturnya cukup baik ya, cukup sejuk sepanjang perjalanan yang cukup terik ini. Kemudian suspensinya ada sedikit cita rasa khas ekonomi Kemenhub ya, terutama tarikan suspensi ada sedikit kaku-kakunya gitu. Kemudian kekedapan suara di dalam kabin ya so-so lah, terutama karena saya ada di dekat pintu ya. Jadi kira-kira gitu aja, mengabarkan armada terkini kereta menoreh masih menggunakan armada ekonomi Kemenhub ya. Jadi ya kadang rangkaian seperti ini bisa sewaktu-waktu berubah ya, tergantung kebijakan operator. Udah di halo-halo nih, suruh turun. Belum beres ngomong udah ada announcement. Wes lah, mari kita persiapan turun di Pasar Senen. Ini ngapa lagi pelan-pelan banget masuk Pasar Senen ya, bener-bener merayap kayak keong. Keong merayap gak sih? Selamat datang di Jakarta. Payah. Tiba di stasiun Pasar Senen, kereta menoreh mencatatkan keterlambatan sampai 20 menit ya. Padahal awal-awal udah cakep banget berangkat Semarang, nyampe Daup satunya hancur. Tapi ya tetap ya bersyukur udah tiba dengan selamat di Jakarta. Dan dengan tibanya kereta menoreh di stasiun Pasar Senen, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.